panen perdana. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita masuk ke hari Jumat ya. Tanggal 19 Juli 2024. Ya, Dur. Tanggal 19. Betul. Ya, tanggal 19 Juli 2024. Pagi ini agenda kami selaku kepala program di Desa Berdaya ini adalah melakukan pengecekan, pengontrolan tanaman-tanaman yang sudah tertanam oleh SDM kita, warga Desa Berdaya, yang juga merupakan santri takhusus ya, santri khusus yang mereka SDM kita ini juga mengikuti mengaji, aktivitas sholat berjamaah. Selebihnya SDM kita, warga kita adalah bekerja. Tidak sama dengan santri-santri seperti biasanya yang ada di pondok pesantren, tapi kita terapkan untuk warga-warga kita, untuk SDM yang ada di Desa Berdaya, untuk mengikuti program khusus ya, program khusus, yaitu program yang setidak-tidaknya ada suatu kesamaan, ada perpaduan antara warga dengan santri, yang dimana para warga ini juga mengikuti kajian kitab ya, sholat berjamaah, istighosah, baca sholawat dan lain-lain. Adapun selebihnya para warga kita itu lebih fokus, atau SDM kita lebih fokus untuk menanam, tanaman-tanaman sayur-sayuran, mulai dari kacang panjang, mentimun, labu air, labu madu, pare, kangkung. Kemarin kita sempat memberikan informasi melewati FB, Facebook ya. Ada 5 bedeng yang tidak ada kayu cacatnya. Di situ yang 3 bedeng kita fokuskan tanam kangkung ya. Itu untuk konsumsi warga yang ada. Jadi SDM atau warga Desa Berdaya jika ingin masak semisalnya, kita sudah siapkan 3 bedeng itu untuk masak beliau. Kalau perlu ditambahkan, semisalnya kita tambahkan, karena kebetulan warga kita juga tidak terlalu banyak. Tapi untuk ke depan kita rencananya itu sesuai dengan program, ada 100 kakak, 100 warga yang nantinya bisa ikut bergabung di Desa Berdaya, yang tentunya ada di berbagai macam unit yang ada, baik itu di unit pertanian, unit perkebunan, di unit peternakan ataupun unit perikanan. Ada juga yang nantinya warga kita yang ada di Desa Berdaya itu juga akan kita tempatkan di unit yang nantinya kita akan buat. Ada unit sampah, bank sampah umat, bank sampah umat Desa Berdaya, kemudian juga unit kesehatan, yang insya Allah ke depan kita bekerja sama dengan puskesmas terdekat, kemudian juga pihak rumah sakit. Mungkin kita nanti bisa lobby dengan rumah sakit yang ada di Kota Batam. Mungkin kita bekerja sama dengan Bung Fatimah, Rumah Sakit Elizabeth, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ada juga Rumah Sakit mana itu kemarin, Gerah Hermin ya, Rumah Sakit Gerah Hermin, dan masih banyak rumah sakit yang lainnya. Tentunya kita ada istilah sosialisasi dulu, pendekatan, kemudian kita menyampaikan program-program kita, yang dimana di Desa Berdaya itu kedepannya juga harus ada yang namanya unit kesehatan, yang tentunya kita
melihat warga kita ke depan itu juga ada yang pandai untuk bekam, pandai untuk urut, mentotok ya, totok saraf ya. Ada yang pengobatan herbal yang tentunya di sini perlu pengkajian, perlu musyawarah, baru kita nantinya akan membuat secara secara formal ya, secara formal artinya kita sampaikan ke publik. Nah, ini cuma rancangan ke depan, ada unit kesehatan dan nantinya juga warga itu ada di unit kesehatan. Ada unit pendidikan yang sudah berjalan, yaitu Pondok Pesantren Agro, mulai dari tingkat usto dan tingkat ulia, yaitu yang setara dengan SMP, setingkat ustonya, kemudian tingkat ulianya yang setara dengan SMA. Kita masih proses untuk pengajuan IJOB, izin operasional. Kemudian untuk pendidikan di tingkat ULA yang setara dengan SMP, karena ada sekolah di daerah Dapur 6, 006, ada juga sekolah dasar yang ada di Sembulang. Ini sangat banyak ya. Mungkin kita lebih banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Tetapi untuk ke depan kemungkinan kita juga membuka beberapa pendidikan, kemudian juga privat, guru privat dan sebagainya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Agro. Kita merayap pelan-pelan, insya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan doa para sahabat-sahabat FB dan doa para anak-anak kita yang ada di PPA, doa-doa warga-warga di Desa Berdaya, insya Allah pendidikan pondok pesantren insya Allah ke depan diberi kemajuan oleh Allah, dan tentunya anak-anak kita harapannya tentunya mendapatkan ilmu yang manfaat, dapat barokah. Kita lanjut. Selain daripada unit itu juga ada unit-unit yang lainnya. Kemungkinan kita tidak akan bahas mengenai berbagai macam unit yang nantinya rumusannya itu yang ke depan kita akan buat di tanah seluas 10 hektar ini ya. Tetapi kita pagi ini mungkin lebih banyak untuk menyampaikan atau memberikan info seputar perkembangan unit pertanian. Di sebelah kanan kami itu adalah tanaman jenis mentimun. Coba ikutin. Ini adalah tanaman jenis mentimun. Ya, kita panggil yang biasa merawat ya untuk tanaman ini. Kemarin yang sebelah sini, coba ini. Lah ini lahan yang kemarin kita tanam mentimun. Ini beliau yang merawat, Ustadz Abdul Rasid dari Keraton Jember ya. Beliau yang merawat, menanam mentimun yang bekerja sama dengan Tengkulak di waktu itu. Tapi sudah selesai kontraknya atau kerjasamanya dengan Tengkulak. Sekarang sudah kita siapkan apa-apa yang memang dibutuhkan oleh Ustadz Abdul Rasid. Nah ini kita sudah mulai untuk memperbaiki beberapa sistem, kemudian program yang ada, bahwa di Desa Berdaya ini adalah program program yang tentunya sama-sama untuk memajukan dan mengembangkan di berbagai macam unit, khususnya yang berkaitan dengan unit pertanian ini. Yang kebetulan Ustadz Abdul Rasid kita siapkan lahan yang sudah dikerjakan oleh beliau. Kita meminta beliau untuk melanjutkan terus, dan ini sudah ditanam oleh Ustadz Abdul Rasid. Ini tanaman mentimun. Kira-kira sudah berapa hari mentimun ini yang sudah ditanam? Umurnya sekitar 30 hari. Ini timun sudah 30 hari. Adapun timun ini kita
menghabiskan berapa apet ya? Kalau timun ini cuma apa, kemarin karena nggak bisa bersamaan sama ini karena terkendala dengan gulmanya, jadi ini cuma 7 bedeng. Nah, ada 7 bedeng ya. Ya. Jadi mentimun ini ada 7 bedeng, kemudian kita menghabiskan untuk benihnya, ya, untuk apa namanya? Untuk benihnya ini sekitar sedikit, cuma sekitar Ada berapa bungkus kira-kira? setengah Kemarin. bungkus. Mungkin nggak setengah, habis. mungkin setengah bungkus ya, karena ada 7 bedeng. Ini sudah usia 1 bulan. Nah, kebetulan ini prosesnya akan hari ini insya Allah akan di apa namanya, akan dibersihkan. Kalau tidak cukup insya Allah besok. Nah, kita kalau misalnya Ustadz Abdul Rosid ini tidak cukup waktunya, karena beliau juga ngajar di Pondok Pesantren Agro. Nah, selain daripada itu beliau juga fokus ke pertanian. Nah, sehingga waktunya harus dibagi. Nah, andaikan nantinya ini beliau tidak bisa menyelesaikan untuk bahasa Maduranya itu arau atau membersihkan gulma-gulma yang ada di kanan kiri polybag, sehingga bisa beliau menyampaikan ke kami, memberikan informasi bahwa butuh pembersihan. Maka insya Allah kita akan datangkan SDM dari luar, dari perkebunan, yang nantinya kemungkinan ada yang mau kerja, nanti kita suruh beliaunya untuk mencabut dengan memberikan upah sebagaimana semestinya, kan gitu. Kemudian tapi untuk kedepannya kalau SDM di sini banyak sebenarnya, cuma kita fokuskan kalau adanya anak-anak santri itu lebih ke praktek ke lapangan, kemudian lebih mengenal, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Selebihnya lebih banyak ke pendidikan di pesantren, di ruangan kelas. Adapun ke lahan, ke pertanian itu hanya berapa jam, misalnya 1 jam kita ke lapangan, kemudian kita antar anak-anak untuk keliling-keliling di lahan-lahan yang ada. Untuk saat ini kita kerja bakti anak-anak kita, kemudian untuk SDM-nya kami ngontrol, mengecek, menanyakan seputar perkembangan sayur-sayuran yang ada di lahan pertanian ini. Kemudian yang sebelah sini tadi 7 bedeng ya di situ ya. Ini jenis tanaman. Coba kita agak dekat supaya sahabat kita, khususnya Direktorat DPW manajemen ya, para sahabat-sahabat seperjuangan di NEJ juga, mulai dari Direktur Bapak Insinyur Arif, kemudian MD Wakaf, dan para sahabat-sahabat yang lain yang tentunya di balik layar, di belakang layar. Saya yakin antum-antum semua mendoakan kami yang ada di DB, mendoakan kami yang ada di Desa Berdaya ini agar mendapatkan keberkahan, agar tanaman ini dapat penghasilan yang dapat mensejahterakan warga Desa Berdaya, dan tentunya untuk memajukan dan mengembangkan Desa Berdaya menjadi Desa Berdaya apa namanya? Bu, dirasa tair gitu. Nah, jadi Desa Berdaya bernuansa wisata. Ya. Jadi di sini ada Pondok Pesantren Agrobisnis bernuansa wisata yang tentunya ada di lingkup Desa Berdaya. Dan Desa Berdaya ini juga yang sudah saya jelaskan di video-video awal bahwa ada beberapa unit. Tetapi Desa Berdaya ini juga memiliki nuansa-nuansa yang sifatnya nuansa wisata, ya, nuansa wisata. Nah, mungkin ada para donatur yang ada, mulai dari Malaysia, misalnya dari Singapura, dari Brunei Darussalam, atau kemarin ada warga juga ya, ada warga asing, itu dibawa oleh Bapak Mardi ya, Bapak Mardi. Kalau tidak salah itu dari
Inggris ya? Inggris apa Amerika? Itu Inggris tuh. Inggris. Mungkin dari Inggris ya. Lebih jelasnya Pak Mardi, Pak Mardi ya, Pak Mardi yang lebih tahu. Cuma ada bule kemarin tuh, ada bule kemarin ke sini sempat melihat sayur-sayuran gantung berjenis timun. Ketika masih ada timun di sini, ada 2 bule. Kebetulan saya ada agenda di luar. Ada agenda di luar dan beliau menyemprot. Nah, coba ceritakan gimana? Sini. Nah, ini Ustadz Abdul Rasid, kronologisnya mungkin tahu lah. Karena ada bule kemarin. Gimana? Ada bule 2. Iya. Kemarin ada 4 orang asing. 4 orang asing. Pingin ke pertanian, dianya itu pingin metik sendiri, pingin metik sendiri di lahan gitu. Kayak timun, ada kacang panjang gitu. Dia pingin beli tapi pingin dari kebunnya langsung, pingin merasakan metik sendiri di perkebunan ya, di kebun timun ini. Ya mungkin kronologisnya seperti itu. Jadi ada 4 bule ya. Tapi kemarin yang disampaikan bulenya lebih ada 2 kayaknya ya. Cuma mungkin istrinya atau kawannya atau sahabatnya ya berambut hitam, yang lain rambutnya putih ya. Yang dipandu oleh Pak Mardi ya, Pak Mardi itu. Yang dulunya tugas di Markom ya, tugas di marketing kalau tidak salah ya. Jadi ketika orang bule pergi ke desa berdaya, kita hanya memiliki tanaman yang siap panen itu ya di lahan yang digarap oleh Ustadz Abdul Rasid. Nah, kebetulan buah itu masih bagus-bagusnya karena masih perdana ya, masih perdana, 2 kali mungkin panen itu. Uniknya kalau orang bule atau orang luar negeri yang biasanya berkunjung di desa berdaya ini, yang kemarin dia kepinginnya adalah langsung melihat, langsung mendatangi sekaligus melihat lahan yang ditanam. Beliau membeli, kemudian memetik sendiri. Entah itu yang besar, yang kecil, pokoknya dia ingin memetik. Ada suatu kesan tersendiri. Lah ini merupakan salah satu hal yang sangat bagus untuk ke depan, bahwa desa berdaya itu harus memiliki nuansa apa tadi? Wisata ya. Jadi desa berdaya bernuansa wisata, bernuansa wisata agrobisnis yang ada di lahan desa berdaya ini yang memiliki berbagai macam unit. Kita lanjut ya. Jadi di sini adalah lahan yang dikelola oleh Ustadz Abdul Rasid. Jumlah yang merupakan bedengan yang ada di lahan ini jumlahnya berapa? 34. Ada 34 bedengan. Tanaman mentimunnya sudah mati ya, sudah selesai. Kemudian dilanjutkan untuk menanam cabai. Nah, ini cabai. Coba di sini. Nah, ini cabai. Agak dekat ya. Ini cabai cukup bagus, cukup lumayan. Ini usianya sudah berapa hari? Usianya ini sekitar 12 hari sampai 15 hari. Sekitar 12 hari sampai 15 hari. Ini cabai. Sama dengan yang ada di samping pondok pesantren, itu ada apa namanya? Ada cabai yang memang sengaja untuk ditanam ala polybag ya, di lahan yang di situ. Karena kita juga tahu bahwa biasanya setiap tahun itu ada siswa dan siswi dari sekolah-sekolah luar untuk mengadakan kemah ya, mengadakan acara kemah di desa berdaya. Dan tempat tempat kemahnya itu apa itu namanya itu? Tendanya itu pas di lapangan depan pesantren, sehingga kedepannya kalau ada kemah-kemah maka bisa kita pindahkan itu polybag. Sangat mudah. Tetapi kalau kita tanam tidak menggunakan polybag yang ada di area pesantren, yang kadang-kadang digunakan untuk hal-hal acara seperti kemah, pengajian dan sebagainya, sehingga kita
kesulitan, makanya kita tanam menggunakan polybag, media polybag ya. Nah ini usianya sudah berapa hari? 15 hari dan rencananya akan ditanami timun lagi sekitar 3-5 hari lagi. Nah ini cabai, nah, cabai semua. Coba kita Tumpang sari. ya. Jadi sistemnya ini nanti gimana? Tumpang sari. Sistemnya adalah tanaman tumpang sari, ya kan? Ada cabenya, ada timunnya. Tumpang sari. Yang sebelah sini cabai sudah lumayan hidup, segar, ya. Pertumbuhannya cukup lumayan, mantap lah. Nah baru yang di sini karena sudah disemprot, sudah dimatikan kemarin, baru nanti kita proses apa namanya? Langsung ada yang proses pembersihan ya. Kalau saya rasa nggak usah dibersihkan lah ya, untuk menghemat tenaga dan menghemat biaya ya. Kita nggak perlu untuk pembersihan, biasanya dibersihkan ini, dibuang semua, tinggal talinya. Nah cuma kalau kita lihat ya mungkin buang waktu, buang biaya. Kalau tidak begitu kan tetap ini kan jatuh semua nanti, apa namanya ini, daun-daun keringnya. Nah, langsung ditanamin oleh Ustadz Abdul Rosid, yaitu tanaman jenisnya yang sama, yaitu jenis mentimun. Maka konsepnya adalah konsep tumpang sari. Ada cabai, ada mentimun, dan cabai di sini jenisnya cabai kecil, cabai rawit atau cabai kecil. Tapi kalau yang lebih populer di daerah kita ini biasanya dipanggil dengan sebutan cabai setan. Iya. Cabai gorengan kalau Iya, kalau di Batam cabai gorengan, tapi sebagian orang-orang memanggil menyebutkan cabai apa? setan. Cabai setan. Ya, sebagian masyarakat mengatakan atau menyebut cabai ini cabai setan karena panasnya luar biasa, pedasnya luar biasa, sehingga yang membutuhkan air untuk menghilangkan rasa pedas itu. Ya, kita lihat ya, Paus dulu. Ini cabai, nah ini cabai juga ya. Cabai semua dari ujung ke ujung cabai. Cukup lumayan bagus ya. Sebelah sini juga. Nah, bagus. Dari sini juga bagus. Nah, kemudian sebelah sini juga bagus. Nah, semua dari sana ya. Cuma jumlah bedengan yang ada itu ada 34. Kalau yang sebelah sana yang mentimun itu ada 7 ya. Kemudian sebelah samping dari tanaman cabai ini yang nantinya juga akan ditanami mentimun dengan konsep tumpang sari. Nah di sampingnya ini ada 2 bedeng, di sini memang kita kosongkan karena nggak ada mulsanya. Nah sebelah sini coba agak maju, ini adalah tanaman jenis terong ya. Terong jenisnya adalah terong ungu ya, terong ungu. Di sini ada 2 beding. Sekitar tanamannya sekitar apa? 300 pohon atau 300 pokok ya. 300 pohon terong. Kalau ini jumlahnya berapa kalau dihitung? Cabai sekitar 1.500. Nah, kalau cabai ini sekitar 1.500 batang yang sudah ditanam. 1.500 batang itu perkiraan ya, yang sudah dihitung. Nah, untuk kedepannya kita nggak tahu ada yang mati tahu atau tidak kan gitu. Cuma yang ditanam yang sudah dicatat oleh Ustadz Abdul Rosid itu ada 1.500 batang yang sudah tertanam cabai. Kemudian untuk terongnya sekitar 300 ya. Sekitar 300 batang atau pokok ya untuk tanam apa terong hijaunya, ungu. Nah, ungu. Terong ungunya. Ada terong juga yang kecil itu terong apa? Terong lalap. Nah, kalau ini untuk sayur ya. Nah, untuk sayur. Jenis terong warnanya ada berapa? Ada yang hijau, ada terong warna hijau. Ya, ada ungu. Ada terong warna ungu. Ada terong
lalap, Ada terong warna kuning ada? Ada kayaknya. Yang kayak kuning-kuning Iya, hijau iya. itu kan ada kuning tuh. Kalau nggak salah ya. Cuma beliau ahlinya juga, di situ juga ada Pak Kemen juga ahlinya. Nah, kami ini adalah merupakan eh, apa? Kepala program yang ada di Desa Berdaya, hanya menyisihkan waktu ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita keliling melihat tanaman-tanaman yang ada di Desa Berdaya yang ada 10 hektar ini yang sudah tertanam, untuk pengecekan, untuk melihat dan untuk menanyakan keluhan-keluhan dari warga kita, dari SDM yang ada di Desa Berdaya. Apa punya rokok, apa pingin ngopi, nah itu perlu ditanyakan karena hal itu sangat penting bagi kita. Ya gitu ya. Ya. Nah untuk sebelah sini, nah ini kan juga tanah kita, tanah Desa Berdaya. Ini nggak ada tanaman, ya nggak ada tanaman yang sebelah sini. Nah, coba itu sana itu, nah itu kan pondok itu. Nah, pondok yang di sebelah sana itu adalah doren, jenis musaking ya. Dorennya cukup pertumbuhannya cukup bagus, ya sehat, dan tinggal kita menunggu buahnya. Nah, tapi kita perawatan terus kita lakukan, penyiraman dan pemupukan. Nah, adapun di sekitarnya itu ada ubi jalar, ubi apa? ubi jari. Ubi jari ya, maaf. Ada ubi jari ya, yang kita ambil, petik daunnya untuk kita jual. Walaupun harganya tidak begitu mahal, tapi cukup kita bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Semisalnya, warga ini nggak punya kopi, semisalnya nggak punya gula, atau kita butuh apa untuk beli lampu, semisalnya, andaikan ada lampu yang mati, nah kita bisa gunakan, atau untuk kebutuhan yang lain. Nah seperti itu adanya tanaman-tanaman yang sejenis daun ubi Sama daun pisang. jalar ya, daun ubi Ubi jari. ya. Nah saya agak bingung ini, ubi jari dengan ubi jalar apa berbedanya? Itu biasanya diambil daunnya. Kalau ubi jalar itu buahnya yang merembet itu. Oh, emang berarti Pohonnya- apa namanya? Telo. Oh, telo ramba ya. Ya. Telo ramba katanya ya, telo ramba. Iyalah. Oke. Nah, jadi yang sebelah sini kita lanjut. Ya, sebelah sini ini adalah lahan yang cukup lumayan luas. Nah, kemarin saya juga musyawarah diskusi sama warga bahwa rencana awal itu kita juga mau tanam apa namanya, jagung ya, jagung. Cuma kalau ditanam jagung kemungkinan butuh pendanaan yang membengkak nanti, dana yang membengkak. Karena harus medeng. Kalau menggunakan manual kita butuh orang banyak, ya. Kalau butuh orang mungkin 1-2 itu pun berhari-hari. Kalau kita nyewa jonder pun cukup lumayan mahal, ya tidak begitu mahal-mahal lah, cuma standar. Cuma kita kan masih merayap ini, nggak begitu memiliki kas ya, karena masih baru ya, untuk perkembangan dan kemajuan. Dan kemudian mempertimbangkan lahan ini juga becek ya, berpasir, sehingga kalau ditanam jenis jagung itu tentunya biayanya agak membengkak. Tapi bisa jadi nanti ke depan kalau kita punya modal banyak, insya Allah kita tanam jagung ya, tanam jagung manis. Tapi untuk sementara ini nanti kita akan sampaikan lah, bisa jadi nanti kita tanam jenis apa, pisang, bisa apa namanya, singkong atau daun ubi, atau jenis-jenis yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang memang lahan-lahan yang seperti ini yang dibutuhkan, ya kan. Kita nanti akan menyampaikan kepada warga SDM itu untuk
mengeksekusi lahan ini agar ditanamin tanaman apa yang pas untuk jenis lahan yang kita lihat becek, banyak pasir dan agak rendah ya, agak lembab, sehingga banyak yang sudah dicoba mulai tanaman ini nggak berhasil ya, nggak berhasil. Mungkin hanya ini ya untuk penyampaian seputar lahan yang ada di samping saya, dekat di rumah lama, kemudian dekat di pesantren. Nanti Ustadz Abdul Rasid pun insya Allah akan menambah itu lahan yang sebelah sana, insya Allah ya. Tinggal kita menunggu kapan waktunya mau buat bedengan. Insya Allah kita akan persiapkan, walaupun berskala kecil, walaupun itu masih merangkak dan merayap-rayap. Tapi kalau kita melihat naluri beliau ini sangat kuat, artinya semangatnya beliau, ya rasa keinginan untuk bercocok tanam bukan hanya sekelas segini ya. Ini sekelas berapa ini? Satu apa? Seperempat kurang ya. Beliau terus mau nambah lahan, kayaknya semangat betul. Cuma yang nggak semangat itu adalah biaya dan operasional yang nggak ada. Kita hanya terus berusaha dengan ikhtiar, dengan doa, dengan sesuatu hal yang mungkin ada walaupun sedikit. Tapi kalau ingin cepat ya tentunya kami jawabnya masih belum bisa. Tapi kalau untuk ke depan pelan insya Allah bisa. Tapi dengan adanya kesemangatan ini tentunya tidak salah saya menyampaikan melewati dokumen atau melewati video ini, sekedar memberikan informasi kepada para sahabat FB, kawan-kawan pencinta tanaman, sayur-sayuran ataupun yang lain. Tentunya juga memberikan informasi kepada direktorat, kepada semua kawan-kawan seperjuangan, kepada wali santri, dan tidak lupa memberikan informasi juga kepada para donatur-donatur yang ada di luar negeri. Mungkin juga punya keinginan dan punya rasa cinta, punya rasa senang melihat tanaman-tanaman, senang dan suka melihat perkembangan-perkembangan. Ya bolehlah untuk menyisihkan sedikit harta, menyisihkan sedikit harta, rizki untuk kita lakukan perubahan-perubahan ekonomi yang ada di Desa Berdaya, dengan dukungan perekonomian, dengan dukungan rizki yang disisihkan untuk DB, kemudian harta yang disisihkan untuk perkembangan dan kemajuan Desa Berdaya dari berbagai macam unit yang ada sesuai dengan program kami. Tentunya dengan adanya dukungan itu insya Allah perkembangan akan cepat terlihat di bumi Desa Berdaya. Tentunya jangan lupa doakan kami, semoga kami sehat dan selalu istiqomah di jalan yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.